Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya untuk pertemuan kali ini. Materi kita adalah tentang prinsip-prinsip konsumsi menurut Islam pada mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Pertama sekali faktor ideologi pemikiran ekonomi itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu kapitalis, sosialis, campuran kapitalis, dan sosialis. Kapitalisme dan penguasaan pasar pada faktor kondisi ekonomi dunia, angka 10/90 atau 10% dari masyarakat menghasilkan 90% uang yang ada menurut Kiyosaki tahun 2000 ya. Dan membangun sistem kapitalisme atau pasar bebas itu memproduksi meningkat atau merebut konsumen dalam proses eksploitasi sumber daya atau modal dari masyarakat. Lalu timbul prinsip konsumsi dalam Islam. Ya, ketika dari konvensional timbullah prinsip konsumsi Islam yaitu dalam pengeluaran atau belanja harta dari zakat, infak, sedekah, wakaf. Lalu dalam peran zakat, infak, sedekah, wakaf ya atau disingkat dengan this way terhadap permasalahan sosial ekonomi masyarakat itu terbagi dua. Ada kapasitas JIS atau Baitul Mal. 8 penerima zakat itu terutama sekali adalah fakir, miskin, amil zakat, membebaskan budak atau mualaf, orang yang berhutang, sabilillah, dan ibnu sabil atau musafir. Dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, masalah-masalah sosialnya itu yang pertama sekali dilihat adalah kefakiran, kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Masalah ekonomi merupakan persoalan yang sangat penting dalam kehidupan. Konsumsi itu yang pertama adalah untuk itu tidak mungkin Islam sebagai agama yang komprehensif tidak mengaturnya. Dalam masalah konsumsi, Islam mengatur mengenai apa yang boleh dikonsumsi atau halal dan apa yang tidak boleh dikonsumsi atau haram. Konsumsi yang halal pun bukan berarti tanpa aturan atau batasan. Di samping halal, yang kita konsumsi juga harus baik atau thayyib. Selain itu dalam konsumsi, manusia tidak boleh berlebih-lebihan, bermewah-mewahan, dan pamer. Bisa kita lihat dari grafik terhadap ini ya, konsumsi tersebut. Fungsi konsumsi dalam garis vertikal ke atas adalah konsumsi atau disingkat dengan C. Dan garis horizontal merupakan garis pendapatan disposable, G kurang T. Dan garis dari arah kiri bawah ke kanan atas adalah MPC atau angkanya 1 ya. Ilmu ekonomi makro modern menganggap penting respon konsumsi terhadap perubahan dalam pendapatan. Konsep ini disebut the marginal propensity to consume atau disingkat dengan MPC. Kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi adalah jumlah ekstra yang dikonsumsi orang ketika menerima pendapatan ekstra dari pendapatan setelah pajak. Jadi hubungan konsumsi dan pendapatan sama tadi garis vertikal konsumsi ada CA dan CB dan garis horizontal adalah pendapatan tersebut dengan Y, Y0 dan Y1. Di situ ada garis dari arah kiri ke bawah yang lurus di titik 0 ada GD sama dengan C dan di garis di bawah CA adalah C0 dan garis di bawah CB adalah putus-putus ya dan selanjutnya adalah C1 di mana garis yang terhubung Y1 itu adalah delta C ke C1 dan dari Y0 ke Y1 adalah delta YB. Garis kurva inilah merupakan ya, kita bisa jelaskan dalam Keynes menjelaskan bahwa konsumsi saat ini atau current consumption sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini atau current disposable income. Menurut Keynes, ada batas minimal yang tidak tergantung tingkat pendapatan. Artinya tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan 0. Y0 tadi ya, delta YB-nya itu. Itulah yang disebut dengan konsumsi autonomous atau autonomous consumption. Pola konsumsi menurut konsep Islam, itu yang pertama sekali adalah zakat.
Zakat itu ada zakat fitrah, zakat kekayaan, zakat penghasilan, zakat barang temuan. Yang kedua adalah infak, yang ketiga sedekah, yang keempat wakaf. Dan dalam jiswe ini terbagi lagi koordinasinya terbagi dua, yaitu tidak terkoordinir perorangan atau pribadi, dan terkoordinir atau baitul mal melalui lazis dan dajis. Jadi dalam tidak terkoordinir itu atau perorangan pribadi, yaitu penerima zakatnya zakat asnah, dan penerima zakat untuk terkoordinir itu juga 8 asnah. Jadi perilaku konsumen muslim yang pertama sekali adalah etika konsumsi. Etika konsumsi itu yang pertama sekali adalah tauhid ya, yang kedua adalah adil, yang ketiga perwil atau kehendak bebas, yang keempat amanah, kelima halal, dan keenam adalah sederhana. Yang kedua, prioritas konsumsi itu adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kepuasan dalam konsumsi dalam surah 5 ayat 4 dan surah 17 ayat 27, surah 7 31, surah 20 ayat 81, surah 25 ayat 67, dan beberapa hadis dalam spiritual prinsipnya ya. Maksudnya garansi spiritualnya boleh dibaca-baca itu ya dalam perilaku konsumen muslim. Yang ketiga, kepuasan dalam konsumsi itu bagaimana dalam surah tersebut. Dan kalian nanti bisa cari referensi apa menerima zakat dari 8 asma ya. Jadi di dalam menerima zakat itu ada Sustainable Livelihood Approach atau disingkat dengan SLA, Department for International Development atau disingkat dengan DFID, ada SDM, SDS, SDI, SDA, dan SDK, di mana ada spiritual capital atau modal spiritualnya, pemberdayaan 5 aset. Yang pertama sumber daya manusia atau disingkat dengan SDM, yang kedua sumber daya alam atau disingkat dengan SDA, yang ketiga sumber daya infrastruktur atau yang disingkat tadi dengan SDI, yang keempat sumber daya keuangan atau disingkat dengan SDK, yang kelima adalah sumber daya sosial atau disingkat dengan SDS. Jadi dapat nanti gambarnya seperti gambar trapesium ya. Pola konsumsi rumah tangga. Dalam pola konsumsi itu terbagi dalam 4 faktor. Yang pertama faktor ekonomi. Ada penghasilan, kekayaan, harga barang, tabungan, kredit, konsumsi masa lalu, dan ekspektasi. Yang kedua faktor sosial dilihat dari ukuran rumah tangga, lingkungan, pendidikan, dan usia. Dalam faktor budaya ada gaya hidup dan nilai tradisi. Dalam faktor agama ada balasan surga, ampunan dosa, balasan berlipat ganda, keteguhan jiwa atau hati, dan jaminan keuntungan. Jadi dalam keterangannya itu yang pertama diturunkan dari teori konsumsi Keynes dan sejalan dengan penelitiannya Raut and Firmani tahun 1950, Kimin 2002, dan Hall dan Angeletos tahun 2001. Yang kedua diturunkan dari teori-teori konsumsi Life Cycle Hypothesis, Modigliani, dan sejalan dengan penelitiannya Kelly dan Lanot, Browning dan Crossley. Ketiga, diturunkan dari teori konsumsi relatif income, hipotesis ya, Desembeli, dan sejalan dengan penelitiannya Wallis, Sun and Wu, Dockner and Festinger, Ratnawati, dan Rizky. Yang keempat, diturunkan dari teori konsumsi permanent income hipotesis atau Milton Friedman, dan sejalan dengan penelitiannya Flavin dan Ismail et al. Kelima adalah diturunkan dari Al-Quran. Pengeluaran atau konsep Islam, dalam konsep Islam itu ada 4, yaitu membelanjakan atau yunfikuna, nafkahkan. Dalam pahala coba kalian baca itu di surat 2 ayat 274, dan surga itu di surah 3 ayat 15, dan ampunan dosa itu surat 2 ayat 271, membersihkan harta itu ayat 93, surah 93 ayat 18, melipat gandakan 7 kali 100 itu surah kedua ayat 221, keteguhan jiwa itu surah 2 ayat 265, dan tidak ada khawatiran dan sedih hati itu surah 2 ayat 292. Jadi meminjamkan yuridullah artinya memberi pinjaman kepada Allah. Ada di situ ada pahala yang banyak, balasan yang baik di sisi Allah, pembayaran dengan lipat ganda yang banyak, dan pengeluaran atau zakatu atau dikenal dengan zakat mendapat balasan surga firdaus, membersihkan hati dari penyakit cinta dunia, menyuburkan sifat-sifat kebaikan, tidak ada khawatiran dan sedih hati.
Yang terakhir adalah perdagangan atau perniagaan, tijaroh, yang artinya perniagaan di dalam Al-Quran ya. Bisa dilihat dalam dua kandungan surah, yaitu surah dua kandungan, satu kandungan surah, sama-sama dia di surah 35 ayat 29. Tujuan konsumsi, konsep Islam, tujuannya itu maslahah secara syariah, yaitu sesuai kebutuhan tercapainya kesejahteraan manusia. Jadi bentuk maslahahnya itu ada dua, daruriyah dan haji ayah. Jadi daruriyah itu adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Yang kedua haji ayah, ada sesuatu yang diperlukan oleh manusia dengan tujuan untuk memperingan dan kenyamanan untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan. Yang ketiga ada tahsiniyah, yaitu sesuatu diperlukan untuk tatanan hidup. Dalam konsep konvensional, tujuannya itu satisfaction atau utility, atau dikenal dengan kepuasan. Dasar perilaku konsumen. Dalam konsep Islam, di dalam Al-Quran, makanlah dan minumlah, namun janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan dalam surat 7 ayat 31. Dalam Al-Hadis, siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan harus dibantukan pada yang tidak mempunyai kendaraan. Dan siapa yang mempunyai kelebihan bekal harus dibantukan pada orang yang tidak berbekal. Yang ketiga, istihad. Dalam konsep-konsep konvensional tidak mempunyai dasar hukum. Karena dia tidak bersyariat Islam. 5 prinsip konsumsi menurut konsep Islam, menurut Mangan, ada prinsip keadilan, prinsip keberhasilan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Perilaku konsumen muslim dalam etika konsumsi ada tauhid atau unity, adil, equilibrium. Ada yang ketiga bebas atau free will, ada amanah atau responsibility, dan halal dan juga sederhana. Prioritas konsumsi ya T sama dengan T1 ditambah T2 tambah T3 ditambah T4, di mana T1 adalah konsumsi waktu hidup dalam kandungan, yang kedua konsumsi waktu dilahirkan sampai ajal, yang ketiga konsumsi waktu di alam kubur, dan konsumsi waktu di alam akhirat. Hubungan konsumsi untuk dunia akhirat ya, spending in the use of Allah, yaitu menunjukkan pendapatan yang dibelanjakan ke jalan Allah, dan X merupakan pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan duniawi. Gambar tersebut juga menunjukkan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa untuk kebutuhan duniawi harus memperhatikan kebutuhan akhirat atau house of Allah dan sebaliknya. Lain halnya dengan pendekatan yang berlaku dalam ekonomi konvensional, permintaan konsumen tidak dapat dilakukan pada setiap titik pada garis anggaran atau garis X2 dan Y2. Bisa dilihat ya, yang garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah. Hal ini disebabkan karena permintaan konsumen yang cenderung ke arah kebutuhan duniawi X akan menyebabkan ia tidak dapat memenuhi kebutuhan akhirat atau dapat memenuhi tetapi lebih kecil dari yang sebenarnya dapat dilakukan. Hal ini sangat tidak efisien dalam pandangan Islam. Sasaran konsumsinya itu konsumsi untuk diri sendiri dan keluarga, tabungan, investasi, konsumsi untuk tanggung jawab sosial, zakat, dan konsumsi. Jadi kepuasan maksimum bisa dicapai menurut konsep Islam. Yang pertama adalah dalam kandungan surat 2 ayat 68, yaitu hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Yang kedua, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan. Yang ketiga adalah sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dan yang keempat, diharamkan bagimu makanan bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam di binatang buas kecuali sempat disembelihnya. Jadi ada lagi lanjutan untuk ayat-ayat yang lain menurut hadis ya. Makanlah, minumlah, dan berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa kecongkakan dan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah suka melihat nikmatnya atas hambanya. Menurut hadis riwayat Ahmad. Cukuplah baginya beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang demikian, maka sepertiga perutnya untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Itu menurut hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, jauhilah olehmu berpoya-poya karena hamba-hamba Allah yang saat itu bukanlah orang yang berpoya-poya. Orang-orang yang paling buruk dari umatku adalah orang-orang yang dijejali kenikmatan. Mereka yang makan dengan bermacam-macam makanan, berpakaian dengan bermacam-macam busana, dan banyak bicara omong kosong. Menurut riwayat Ibnu Abid Dunya.
Seorang muslim makan dalam 1 usus, sedangkan orang kafir makan dalam 7 usus. Itu menurut hadis riwayat Abu Hurairah. Jadi lanjutannya ada lagi, dan janganlah kamu berlebihan dalam berkonsumsi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Itu menurut surat 5 ayat 4. Yang kedua, sesungguhnya pemboros-boros itu saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar terhadap Tuhanmu. Makanlah dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan, dan janganlah melampaui batas kepadanya. Menurut surat 20 ayat 81. Boleh dibaca-baca lagi ayatnya ya, diperhatikan lagi di dalam Al-Quran. Cukup materi saya ini hari ini untuk tugas ya. Dalam pertemuan ke-7 kali ini adalah review, ringkasan, berikan ringkasan ulang terhadap materi yang telah saya bagikan ya pada channel YouTube saya ini menurut prinsip-prinsip konsumsi menurut Islam. Itu bisa kalian tulis ya di double folio sebanyak 3 halaman full, tidak boleh kurang, dan malah lebih bagus itu tulis rapi ya. Dan untuk nanti UAS tolong dibaca-baca kembali ulang dalam review kembali dalam pertemuan kedua sampai ke pertemuan 7 ya. Tolong dibaca-baca ulang, dan itu akan dijadikan kisi-kisi dalam ujian nanti, ujian tengah semester. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh didiskusikan kembali nanti. Oke, untuk tugasnya jangan lupa ya, tugas individu. Setelah nanti UTS, kita akan ada tugas kelompok. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.